Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya, Pak. Ini ada hal yang mau saya tanyakan sehubungan tentang kebijakan yang Bapak lakukan di sekolah ini. Ya. Pertama, saya ingin tahu tentang cara mengidentifikasi kasus ketika Bapak menghadapi suatu masalah etika, dilema etika atau bujukan moral, Pak. Ini untuk guru atau siswa? Keseluruhan, Pak. Mengidentifikasi Kasus-kasus ini yang ada di kesalahan atau kasus di siswa, ya kita caranya dua sisi. Dari sisi satu mungkin yang bersalah, sisi kedua ada saksi, ya. Nah, kemudian dikonfirmasi. Kalau memang yang bersangkutan bersalah di sekolah, baik itu siswa ataupun guru, harus dikasih sanksi. Kasih sanksi sesuai dengan perbuatannya. Tuh. Bapak kan mengalami dilema etika kan itu sendiri kan ada 4 bagian ya, Pak ya. Yeah. Kita mengalami namanya antara individu kita sendiri punya kepentingan dan di sekolah juga punya kewajiban gitu kan. Yeah. Nah, itu kan sesuatu dilema gitu kan. Yeah. Nah, yang mana kita tentunya harus mengutamakan kepentingan sekolah kita daripada di atas kepentingan pribadi gitu kan. Nah, itu kan kita sering sama-sama. Nah, kira-kira Bapak pernah ngalaminnya di sekolah ini gimana, Pak? Kalau di sekolah ini untuk etika kita di sekolah kan sebenarnya kalau untuk guru, TU atau PTK itu berdasarkan peraturan yang berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu acuannya. Kemudian yang siswa itu adalah tata tertib siswa. Kalau terjadi dilema yang ada di siswa maupun guru, itulah fungsinya ada kontrol dari pihak lain. Mungkin kita minta Pak Kades untuk datang, tapi selama ini memang nggak ada sih untuk kasus kita, karena kasus kita itu melibatkan penyelesaian melalui orang tua dan komite gitu. Kasus yang di SMA 9 Muara Jambi rata-rata terselesaikan dengan baik. Anak pun tidak ada yang mengulangi perbuatannya gitu. Khusus untuk SMA 9. Nah, ketika menghadapi namanya pengambilan kita mengambil suatu keputusan gitu kan, pengambilan keputusan. Nah, kasus yang sering itu kan ada kita harus mementingkan ada dua sisi, yaitu sisi sama-sama sisi benar dan sama-sama sisi mengandung kebijakan. Ya. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu? Kita tadi kan sudah ada aturan di PTK jelas, aturan di siswa jelas, aturan itu kita tegakkan. Jadi tujuannya apa? Untuk mengamankan atau menjunjung tinggi institusinya. Jadi nggak ada lagi kekeluargaan. Kalau salah tuh nggak ada kekeluargaan. Mau keluarga atau tidak, mau kawan akrab atau tidak, tetap aja kalau memang dia bersalah ya kita tegur gitu. Jadi yang harus diketengahkan itu adalah kepentingan umum. Berarti kalau di sekolah kepentingan sekolah. Kalau ternyata satu anak udah bermasalah di satu sekolah atau di sekolah kita, maka ya harus diselesaikan. Penyelesaiannya macam-macam. Yang udah terjadi kan ada yang dipanggil wali kelasnya, diminta informasi guru BK, kemudian ada yang Pak Kadesnya juga sampai turun gitu. Nah, kita juga merembukan kedua orang tua bahwa kesalahan dia itu seperti apa, sanksinya seperti apa gitu. Kita harus tetap menekankan pada kepentingan sekolah. Jadi yang biasa kan kepentingan umum. Sekolah itu kepentingan umum. Itu dulu. Kalau pribadi ya nanti gitu.
Tapi kalau guru secara kekeluargaan atau mungkin kedekatan dia bersalah, ya harus tetap dipanggil. Nggak ada diskriminasi, harus sama perlakuannya. Selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang efektif untuk ketika kita mengambil suatu keputusan, Bapak mengambil suatu keputusan Yang efektif ketika itu, kasus ya, dilema etika? saya bilang itu di dua sisi kita lihat gitu. Misalnya ada siswa melanggar aturan, siswanya kita panggil, habis itu ada siswa lain kita panggil gitu, konfirmasi, atau mungkin wali kelasnya, bisa guru BK, bisa wakil kesiswaan. Kalau dari semua pihak ini memberikan informasi, itu kan udah jelas tuh bahwa kasus ini sebenarnya kesalahannya di situ gitu. Maka kita bisa memutuskan. Kalau saya nggak terbiasa, misalnya anak salah kita panggil, kita maki-maki, nggak seperti itu gitu. Bahkan kita tahu jelas anak salah saja, saya udah bilang tolong kamu yang salah memang salah, yang ngaku gitu. Itu pun masih dalam koridor yang biasa, sopan ya, sampai anak itu ya, manusia tuh boleh berpihak apa aja ya, bersikap apa saja, tapi kita kan punya benang merahnya aturan tadi gitu. Selanjutnya Pak, ini saya mau nanya tentang ada nggak sebuah jadwal tertentu ketika menyelesaikan kasus etika dilema ini, apakah langsung diselesaikan di tempat atau langsung dijadwalkan, ada jadwalnya untuk penyelesaiannya dalam bentuk mengikuti proses selesaikan di tempat, atau langsung dijadwalkan ada jadwalnya untuk penyelesaiannya dalam bentuk mengikuti prosedur? Ya. Kalau di sekolah kan biasanya anak yang bersalah atau anak yang mungkin diminta informasi, orang tuanya harus dipanggil, mereka datang atau kita panggil gitu. Jadi kita selesaikan di orang tuanya, karena siswa SMA ini kan masuk dalam kategori anak ya, berarti dia harus didampingi, orang tuanya harus datang gitu. Jadi dalam hal ini jadwal khusus waktu memang nggak ada. Jadi yang kita kan berikan pada wali kelas dan guru BK untuk bisa pembinaan siswa kan, rutin gitu. Nah, kasus ya per kasus, per kejadian ya, dan itu harus diselesaikan ya, segera, harus dilakukan segera, dan sekolah serta orang tua itu harus tahu, supaya di sekolah memberikan arahan untuk dia tidak melanggar, di rumah orang tua mengingatkan, kan sama jadinya klop. Jadi anak itu enggak, kemungkinan melanggar lagi nggak ada. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung Bapak untuk mengambil suatu atau membantu Bapak untuk mengambil suatu kebijakan, kira-kira ada faktornya nggak? Kalau faktor mungkin pengalaman ya, kemudian diklat mengenai kenakalan remaja, karena termasuk narkoba. Kemudian pembinaan siswa, ya saya mungkin di beberapa tahun yang lalu pernah menjabat wakil kurikulum, kemudian wakil humas gitu kan, itu semuanya kan pembinaan orang tua, siswa, masyarakat, dan ini kayaknya menjadi pendukung saya untuk bisa memproses siswa dengan baik gitu. Karena ini manusia harus dimanusiakan gitu. Prosesnya juga harus manusiawi sehingga semua pihak menerima. Artinya juga kerjasama. Ya, kerjasama dengan guru, kemudian TU, masyarakat gitu. Wali murid, Ya. terutama wali ya Pak ya? Ya, Wali dengan orang tua siswa kita libatkan, guru BK juga. Nah, satu lagi Pak ya, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya memang kalau kita lihat
anak sekarang itu dia berkembang sesuai dengan berjalannya teknologi. Jadi kita pendekatannya juga harus dengan kemajuan teknologi gitu. Kalau mereka kita kasih tahu contoh misalnya, contohnya itu zaman dulu saya ke sekolah jalan kaki lewat jalan yang licin gitu, nggak pakai sepeda motor. Nah sekarang kan beda lagi. Mereka ke sekolah mesti bawa HP, pakai kendaraan roda 2 gitu kan, pendekatannya akan beda gitu. Pendekatannya beda, nah sehingga mereka harus diperlakukan sesuai dengan zamannya. Kalau kita ngasih contoh zaman dulu loh, saya pas nggak kena dia. Jadi kita harus kasih kasus-kasus yang anak sekarang. Jadi sesuaikan mereka dengan zamannya, kemudian tindak mereka sesuai dengan kesalahannya. Dan jangan pula ditindak kayak orang dulu gitu. Ya, misalnya kalau anaknya terlambat, dipukul pakai penggaris. Nggak zaman lagi karena itu udah melanggar undang-undang perlindungan anak gitu. Sekarang udah ada undang-undang perlindungan anak. Ya paling nggak mungkin dikasih tahu sehingga mereka merubah perilaku. Itu bedanya yang bisa saya ambil hikmahnya dari situ. Terima kasih udah Ya. semuanya pertanyaan sudah saya sampaikan. Ya. Saya informasinya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya selaku dalam hal ini belajar mengambil suatu keputusan tentang kebijakan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Nina sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, ini memang waktunya sebentar untuk mencari informasi tentang kebijakan Ibu selama ini. Kan Ibu udah lama jadi Kemsek ya Bu ya? Iya. Negeri 6 Mei. Jadi saya di sini mau mencari informasi tentang kebijakan Ibu. Baik, ya silahkan. Gini Bu, Ya. di dalam berhubungan dengan kebijakan tentunya kita mengalami namanya dilema etika dengan bujukan moral. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang menginterogasi kedua hal tersebut antara dilema etika dengan bujukan moral? Oh ya, jadi ya dalam setiap kebijakan pasti ini ya Iya. ada pro dan pro dan kontra gitu Iya, ya. betul. Jadi intinya kalau saya menghadapi dilema itu ya saya ambil yang prioritas yang lebih mana gitu kan, Iya. yang lebih baik yang mananya gitu. Oh, gitu Iya. ya. Selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan itu ya, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu kepentingan yang sama-sama benar dengan kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, sama-sama benar, sudah itu sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Iya. Iya, artinya prioritas dulu lah, gitu kan. Mana yang lebih penting dulu yang harus kita ambil kebijakan itu, gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Iya, tentunya Iya. kita pikirkan tentang jangka panjang. Iya, jangka panjangnya, mana yang berefek dengan jangka panjangnya. Iya. Iya. Nah, selanjutnya langkah-langkah Ibu dalam mengambil suatu langkah-langkah atau prosedurnya apa aja ya Bu ya dalam melakukan ini suatu kasus tersebut? Iya, langkah-langkahnya yang pertama ya mencari akar masalahnya dulu ya, mencari akar masalah, kemudian kita berusaha merefleksi ya, Iya. merefleksi apa-apa yang harus kita putuskan gitu. Jadi mana yang lebih penting dulu gitu kan, itulah yang kita utamakan dulu dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, sebagaimana yang saya dapatkan ilmunya, saya sharing dikit ya Bu ya. Iya. Jadi tentunya di dalam mengambil suatu atau menguji suatu keputusan tentu ada 9 langkah ya Bu ya. Yang pertama ada mengenali nilai-nilai yang saling
pertentangan, tentunya di situ adakah nilai-nilai yang bertentangan, diuji dulu ya. Selanjutnya ada menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Sudah itu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan dalam situasi ini. Selanjutnya ada penguji benar dan salah, di mana ada penguji benar salah itu ada uji legal, lalu uji regulasi, lalu ada uji intuisi, selanjutnya ada uji publikasi, selanjutnya ada lagi juga uji panutan atau idola, selanjutnya ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang juga ya Bu ya. Yaitu prinsipnya ada yang berpikir pada peraturan, ada yang berpikir berbasis pada hasil akhir, satu lagi ada berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya ada lagi penguji paradigma benar lawan benar. Selanjutnya ada melakukan prinsip resolusi. Satu lagi ada investigasi opsi trilema, lalu membuat keputusan. Satu lagi tentunya tadi yang Ibu katakan tadi ada refleksi ya Bu ya. Jadi 9 langkah itu sebagai untuk mengambil keputusan gitu kan. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema? Iya, yang paling efektif ya. Iya. Yang paling efektif ya kita pertama ya mengumpulkan data dulu benar apa salah itu tadi kan, kemudian mencari solusi dengan cara ya kita berdiskusi, sharing sesama teman sejawat gitu kan, untuk mengumpulkan pendapat-pendapat gitu kan. Nanti kita ambillah ya pendapat yang paling mendekati gitu. Intinya kolaborasi lah gitu. Iya. Selanjutnya Ibu ketika melakukan suatu mendapat masalah tentunya ada tantangannya Ibu ya. Nah, kira-kira tantangan yang Ibu hadapi ini dalam kasus dilema etika gimana kira-kira? Tantangan yang dihadapi ya ketika misalnya yang melakukan itu udah lebih tua dari kita gitu kan, pasti kita harus tantangannya kita harus bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih bijak, lebih hati-hati, karena nanti mungkin jangan sampai menyinggung perasaan yang ya namanya orang lebih tua, lebih senior gitu ya. Gitu. Itulah tantangannya. Selanjutnya kira-kira ini ada misalnya ketika ada kasus terjadi, kira-kira Ibu buat jadwal atau mengikuti ini aja? Iya, secara langsung. Enggak membuat jadwal, tidak, untuk membacakan suatu masalah. Jadi ya kita lihatlah, bisa jadi spontan atau ya langsung pada hari itu. Yang jelas kita dalam menyelesaikan masalah tentunya tidak di depan orang banyak gitu ya, gitu. Tapi tidak dibuat jadwal, luas aja lah gitu. Gitu ya Bu ya. Luas aja. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan, kira-kira faktor-faktornya apa aja Ibu? Ya. Kira faktor-faktornya apa aja Ibu? Ya, kalau kita sudah pegang juknis, kita sudah pegang SOP ya, pastinya kita mengacu kepada SOP dan juknis gitu aja sih. Gitu aja. Jadi lebih ke itu gitu kan. Betul. Lebih ke juknis, lebih ke SOP gitu. Iya. Selanjutnya ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ketika Ibu mengalami namanya kasus dilema etika gitu? Pelajaran untuk kehidupan ya, artinya sesuatu yang udah terjadi kemarin-kemarin gitu kan, itu kita ambil pelajarannya supaya ke depan misalnya ada terjadi seperti itu lagi, kita sudah punya gambaran atau terus mengambil keputusannya lebih baik lagi, lebih efektif lagi gitu. Bisa mengantisipasi lah supaya masalah itu tidak terjadi lagi gitu juga kan. Iya betul sekali ya. Untuk pencegahan gitu. Intinya keputusan itu tentunya ya lebih bersifat pada, kalau kepentingan pada ini bersifat kepada ini ya Bu ya, pada murid ya kan. Iya. Selanjutnya tentunya
Iya iya Bu, iya Bu. Semua sekarang kan berdampaknya harus berdampak kepada peserta didik kan. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Udah memberikan waktu saya Iya, ini udah sama-sama. mudah-mudahan informasi yang saya dapatkan menjadikan dapatkan saya ilmu baru gitu Iya, kan, iya. dan saya bisa terapkan ke depannya untuk lebih dalam mengambil keputusan tentunya harus bijak ya Bu ya. Iya iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.